Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya buat khusus untuk kalian bagi pengguna aku laku ya. Bagaimana cara membayar aku laku yang baik dan benar. Ini sedikit tips ya buat kalian yang masih sering membayar pinjaman aku laku kalian itu di Alfamart atau Indomart. Nah, ini bukannya saya menjelekkan Alfamart atau Indomart, enggak ya. Tapi ini adalah beberapa kasus di mana banyak sekali yang informasi kepada saya, yang ngeluh kepada saya tentang hal-hal yang tidak mengenakan yang terjadi ketika kalian melakukan pembayaran aku laku di Indomart atau Alfamart. Nah, sebenarnya ini bukan murni salah Indomart dan Alfamartnya ya, itu enggak. Tapi di sini saya akan menjelaskan apa saja sih resikonya. Dan setelah mengetahui resikonya ini, kalau kalian pengen masih tetap mau membayar di Alfamart dan Indomart, kalian mungkin bisa lebih berhati-hati lagi dan mungkin bisa berjaga-jaga di sebelumnya, teman-teman. Nah, sekarang apa saja sih yang jadi concern kita atau jadi perhatian kita ketika kita mau bayar pinjaman online di Alfamart atau Indomart? Nah, sekarang yang pertama, teman-teman, kalian kalau membayar di Alfamart atau Indomart itu kan kalian memberikan nomor pembayaran ke mereka ya, teman-teman ya. Nah, di sini sangat rawan sekali terjadi salah ketik nomor ini, teman-teman, nomor pembayaran kalian. Nah, jika salah ketik, kemudian kan ini sebenarnya yang ngetik kan bukan kalian sendiri ya, yang ngetik kan bagian kasir dari Alfamart atau Indomartnya. Jika mereka salah ketik dan kemudian kalian bayar, nah ini jelas tentu akan merugikan kalian karena uangnya nggak masuk ke kalian, tapi nggak tahu entah masuk kemana, apakah itu masuk ke akun orang lain atau enggak. Nah, mungkin sebagian orang bilang ya, "Duh bang, kan kalau kita bayar di Alfamart dan Indomart itu kan kadang pihak kasirnya menyebutkan nama ya, jadi kita akan cross check bahwa ini benar tagihan kita." Nah, ini karena ada banyak juga teman-teman, ini nggak sedikit banget terjadi ya. Jadi kalau misalnya begitu, jadi kalau kalian bayar di Alfamart dan Indomart itu kadang kalian terkecoh atau fokus kalian teralihkan gitu teman-teman. Jadi banyak ini nggak sedikit yang mengalami hal seperti ini. Jadi ketika kasir itu menyebutkan nama, nah kalian tidak fokus dan tidak mendengarnya dan kalian iyakan. Nah, ini banyak banget sering terjadi dan akhirnya pembayaran kalian ini masuk ke orang yang mereka salah ketik nomornya itu dan nama yang disebutkan itu. Nah, ini pentingnya kalau kalian membayar sesuatu tagihan di Alfamart Indomart, kalian harus benar-benar perhatikan ketika data mereka muncul di kasir dan kasirnya menyebutkan atas nama siapa, itu kalian harus pastikan benar-benar itu nama kalian ya. Jangan sampai kalian lagi iseng-iseng cari barang, lagi main HP atau lagi mau beli sesuatu yang ada di Indomart atau Alfamart itu, jadi kalian nggak fokus dan kalian nggak mendengarkan apa yang dikatakan kasirnya. Ini sering banget terjadi teman-teman. Nah, kemudian jika kalian mau membayar di Alfamart dan Indomart, pastikan kalian jangan bayar di pas jatuh temponya ya teman-teman ya. Jadi misal kalian jatuh tempo di tanggal 10, nah kalian jangan ke Indomart Alfamart itu di tanggal 10. Karena jika sampai terjadi kesalahan sistem atau sistem gangguan, itu pembayaran kalian nggak bisa masuk di hari itu di aku lakunya teman-teman. Jadi kalian harus spare waktu lah 3 hari sebelum jatuh tempo ya, sebenarnya ini nggak disarankan ya. Nah, sebaiknya, tapi ini lebih baik dibandingkan kalian pembayarannya gagal teman, karena resikonya kalian kena bunga keterlambatan. Jadi dari pihak aku laku pun nggak mau tahu mereka kalian itu bayar di tanggal 10 tapi masuk ke aku lakunya itu misal tanggal 12. Nah, kalian tetap akan kena denda dan kredit skor kalian akan turun teman-teman. Meskipun kalian punya bukti ya pembayaran di Alfamart itu kalian tanggal 10, itu pihak aku lakunya tidak peduli teman-teman ya. Jadi lebih baik kalian spare waktu aja di depan, sehingga kalau misalnya ada kejadian gagal bayar atau sistem tidak menolak pembayaran kalian, itu kalian bisa ada waktu lebih untuk menyelesaikan permasalahan ini teman-teman. Karena kan kalau pembayaran kalian tidak masuk, kalian tetap harus lari lagi ke Alfamart atau Indomartnya untuk komplain kan. Nah, ini membutuhkan waktu yang luar biasa teman-teman banyaknya. Jadi makin ribet lah teman-teman. Intinya kalau kalian punya m-banking, lebih baik kalian bayar pakai m-banking aja, atau mungkin transfer aja teman-teman melalui ATM. Itu aku laku di aplikasinya sudah memberikan petunjuk kok. Nah, ini kalau lewat ATM itu lebih lebih cepat dan lebih terjamin pembayarannya berhasil. Nah, ini kita tidak menyalahkan Alfamart atau Indomaretnya ya, tapi kita lebih berhati-hati aja karena ini kan dua perusahaan yang berbeda dan saling kerjasama gitu aja kan teman-teman untuk pembayaran. Nah, misal terjadi gangguan sistem yang menghubungkan aku laku dengan Alfamart Indomartnya, itu kan pembayaran kalian jadi molor teman-teman. Nah, ini aja ya sih sebenarnya yang pengen saya sampaikan, bahwa lebih baik kalau misalnya kalian pengen bayar di Alfamart dan Indomart, itu lebih baik kalian bayarnya lebih awal. Jadi kalau ada apa-apa, kalian masih ada waktu lah, biar nggak kena telat dan nggak kena bunganya teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.